Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Rawdatul Jannah yang Allah muliakan. Alhamdulillah Allah mengizinkan malam ini untuk kembali hadir mendapatkan pahala jihad ilmu yang sempurna insyaallah. Dan mudah-mudahan sesuai dengan janji Nabi dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia nanti menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat yang 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu waslahu wa bayyanu fa ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Illa kecuali alladzina orang-orang yang tabu mereka bertaubat. Dalam hal ini adalah saudara-saudara kita orang-orang Yahudi ya, yang menyembunyikan kebenaran tentang eksistensi Nabi di dalam kitab Taurat. Tapi juga ini konteksnya bisa buat kita. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat itu juga kita. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan kebenaran yang mereka sembunyikan. Jadi mereka akhirnya ada yang jujur ya. Faulaika, maka mereka itulah yang atubu alaihim, akan aku terima taubat atas mereka. Jadi Allah bahkan mau menerima taubat orang-orang Yahudi itu seandainya mereka mau jujur berkata apa adanya, seperti di surat At-Taubah 170 itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, berkata yang sebenarnya. Wa ana, dan saya, maksudnya Allah, At-Tawwabu, itu maha penerima taubat, Ar-Rahim, maha kekal kasih sayangnya. Luar biasa ini. Ada 3 iktibar ayat ini. Tapi sebelum ke iktibar, asbabun nuzul ayat ini sebenarnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beberapa sahabat, kata Ibnu Abbas, diantaranya Mu'adz bin Jabal dan yang lain-lainnya, itu pernah mendatangi orang-orang Yahudi. Lalu para sahabat ini bertanya, sebenarnya Nabi Muhammad di Taurat bagaimana sih? Gitu kira-kira. Nah, ternyata sebagian mereka tidak mau jujur, tapi sebagian mereka ternyata ada yang mau terbuka menjelaskan tentang bahwa memang di Taurat itu terdapat keterangan yang sangat jelas bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah yang kemudian di ayat ini dikategorikan sebagai yang bertaubat. Ya. Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan, artinya arruju ilallah, kembali kepada Allah. Kalau menurut Imam Nawawi,
taubat itu disebut betul-betul taubat, maka dinamakan dengan taubatan nasuha. Lalu dalam kitabnya beliau Riyadhus Shalihin itu beliau mensyaratkan taubat itu ada 4 syaratnya kalau ingin disebut taubat nasuha. Pertama, ada yang namanya syaddun nadamah, ada penyesalan yang teramat dalam. Ada air mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, kata Rasulullah. Pertama adalah air matanya seorang laki-laki yang mencari nafkah begitu sulitnya luar biasa sampai meneteskan air mata demi istri dan anak-anaknya. Ini air mata tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua, air mata yang keluar dari seorang hamba yang diam-diam, ya, tidak mau kelihatan oleh manusia, dia menyesali, ya, dia merecording, menapaktilasi tentang kehidupan sebelumnya yang barangkali diwarnai oleh banyak hawa nafsu. Lalu dia sesali betul itu, sehingga kemudian sampai ada tangisan, ada keluar air mata, maka itu tangisan atau air mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, orang yang bertobat ada penyesalan yang dalam, kata Imam Nawawi. Yang kedua, taubat nasuha mensyaratkan adalah syaddul azam. Memang benar-benar pengen berubah, ya, udah nggak mau kompromi lagi dah dengan yang namanya kebatilan, kezaliman, kedurhakaan, dosa. Pokoknya mau lempeng ke depan dah. Mana memang biasanya yang begini nih yang umurnya 40 ke atas, yang rebutnya udah pada berubah. Makanya ada istilah sudah wayahna meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Memang ubahnya banyak. Jadi segmen usia 40 ke atas. Yang ketiga, kata Imam Nawawi, kalau mau tobat nasuha itu harus ada hijrah. Kalau perlu hijab fisik. Maksudnya hijab fisik apa? Ya, saya ditinggal di daerah sini kayaknya kagak bisa bener ini. Lebih bengkok mulu. Mau lempengnya susah. Ya kalau perlu hijrah. Apalagi emang rumahnya kebenaran kebanjiran mulu, dijual bae udah. Ayo Geraham Mas udah banjir mulu sekarang. Ya Pak Hadi ya. Makanya saya pengen pindah kemana ini ya, nggak ada banjir. Nah yang keempat, tobat nasuha mensyaratkan kalau hubungannya dengan manusia maka harus clear. Pernah minjem centong, balikin. Yang punya lupa agak dibalikin. Bude, saya pernah minjem centong, kagak dibalik-balikin, budenya lupa, tapi saya masih ingat orang centongnya masih ada. Jadi bagaimana bude ini biar bude ikhlas? Alah, timbang centong, udah saya ikhlas beda. Nah, udah selesai tuh. Tapi kalau diem-diem baik, enggak, ada urusan nanti, belum dikategorikan taubat nasuha. Apalagi mohon maaf, ya, mengambil uang yang bukan miliknya. Dan lebih bahaya lagi, ngambil uang milik orang banyak. Ada ribet itu urusan. Alamatnya kita kagak tahu. Wah, itu ribet itu. Maka harus dikelirkan. Bahkan persoalan yang sepele, timbang pernah katakanlah ngomongin si A, si B atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang lain, orang beriman, dan dia belum ridha, awas itu, kagak didiemin, itu ada catatannya itu sebelum orang itu merelakan, mengikhlaskan, meridhakan, ya sudah saya ikhlaslah. Ya makanya 4 syarat ini harus dipenuhi. Tapi menurut ulama tasawuf,
Taubat itu 3 syaratnya. Ini lebih sederhana, tapi lebih sulit. Yang pertama, taubat mensyaratkan takhalli, mengosongkan fujuroha. Kan di surat Asy-Syam itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri kita ini ada yang namanya jasad, ada yang namanya ruh, ada yang namanya al-aqlu, akal, ada yang namanya qalbu. Itu beda-beda maknanya. Ada yang namanya nafsun. Apa nafsun? Jamaknya nufus, jiwa. Itu beda-beda maknanya. Dulu kita di perut ibu kita 4 bulan, itu baru namanya jasad. Ada yang masih ingat nggak waktu di perut ibu kita? Ada nggak? Liilok ingat. Bayi ulek apa? Nah, sebelum dikasih ruh sama Allah, itu fisik doang, jasad. Lalu ketika sudah 4 bulan 10 hari, ini jasad yang hasil dari pertemuan saripatinya ibu dan bapak. Yang saripati ibu dan bapak itu bahan materialnya makanan minuman. Cimol, ginang, wajik, geplak, opak, gengsot, dongkal, lompong, ganyong, dimakan mak bapak kita, lalu minum. Oh iya minum, ini minum benar. Enggak, biasanya panas, ini alhamdulillah kali ini. Bapaknya minum begini, bismillah. Nggak ada rasanya ini, Abah. Biasanya ada. Diminum, dimakan, lalu jadi saripati tuh. Lalu kemudian selama 4 bulan di perut ini. Ini fisik namanya. Lalu Allah hadirkan, Allah tiupkan ruh. Ruh dari Allah, sifatnya suci. Kalau tadi yang fisik itu dari bumi, ya udah namanya dari bumi, tarikannya tarikan bumi gitu. Ketika ditaruh ruh, maka berkelindan menjadi satu kesatuan, maka itu disebut dengan nafsun, diri atau jiwa. Jamaknya nufus. 1. Kedua, ada yang namanya qalbun. Qalbun itu abstrak. Maknanya yang bolak-balik. Maka ada hadis yang berbentuk doa dan Nabi ajarkan sama kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati. Qalbun itu bolak-balik, abstrak. Dia tidak bisa diraba. Kalau hati, bahasa Inggrisnya apa itu? Apa Tom bahasa Inggrisnya Tom? Yang anak muda ini, hearts ya. Itu sebetulnya kabit jantung, physically-nya jantung. Nah, kalau qalbun abstrak, masuknya values, nilai abstrak. Nah, qalbun itu yang bolak-balik. Makanya orang, mohon maaf, kata Nabi, kalau benci jangan berlebihan. Kalau demen kagak boleh berlebihan. Emang apa? Kalau benci kelebihan, suatu saat hati ente digerakkan sama Allah, ente jadi demen, lah malu, tengsin. Aduh, gue malu juga ya ketemu sama dia. Gede banget sama dia. Tapi kenapa gue sekarang jadi demen ya? Begitu dah. Atau kebalikannya, tadinya demen banget, tapi Allah kemudian gerakan menjadi tidak suka. Itulah mengapa makanya tadi banyak-banyak baca doa tadi yang membolak-balikan hati. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu dan di atas ketaatan kepada itu qalbun. Ada lagi yang namanya aklun. Aklun juga abstrak. Kalau fisiklinya namanya muh, otak. Ini otak manusia nih berapa paling setengah kilo kali ya. Itu otak.
Kan kalau makan sop kambing tuh ya, pan yang sedep yang ada anunya, yang disedot, seruput, waduh, mantap bener itu. Soto Betawi, nah, itu otak. Kalau aklun itu maknanya yang nimbang-nimbang, ya itu namanya akal, nimbang-nimbang. Pertimbangannya nih, kalau saya kerjain bagaimana, kalau saya gak kerjain begitu, namanya akal. Makanya bocah itu ada suara bocah ya. Kenapa bocah begitu gegemboran baik? Akalnya belum berfungsi. Makanya mohon maaf nih, ada yang nganjurin begini. Kalau bocah masih balita mah jangan dibawa sholat ke masjid, ikut makmuman. Bocah masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke bawah. Yang dibawa yang tamyiz, yang 6 tahun, yang kelas 1 SD ke sono. Kenapa? Kalau yang bocah balita belum paham, dikasih tahu juga, tong lu di sini be ya. Lah begitu bapaknya, Allah, lu bocah ngayap kemana baik? Iya kalau ngayapnya di belakang. Lah kalau kayak kejadian di Pamulang, bocah 3 tahun, imam lagi sholat, imamnya aki-aki, mana kagak pakai celana lagi itu imam. Mohon maaf, sarungnya ditarik sama bocah 3 tahun. Lah karuan, listrik mati jadinya. Lah malu, sholat berantakan. Lah bocah masih kecil diomelin juga kagak paham. Iya di bocah. Lah kalau Nabi mah cucunya memang Nabi lagi sholat di mangrove di Nabi mah rumahnya di masjid apaan? Begitu maksudnya. Ya, kalau yang udah 6 tahun bawa ke masjid. Ini terutama nih bawa ke masjid yang remaja-remaja begini nih, suruh ke masjid mulu itu. Itu mesti ada yang mengarahkan seperti itu. Nah, karena tadi akal nimbang-nimbang. Itulah mengapa juga di dalam fikih ya, at-talaqu marratain. Cerai itu 3 kali. Kenapa? Karena kita punya akal. Saking sewotnya kita bilang sama bini kita, pulang lu sama lu sono. Gua kagak demen lihat lu, jogorogan lu misalnya. Diniatin di hati, talak jatuh. Ya. Lah bininya pulang, kebetulan rumahnya di Jelupang juga, masih dekat. Bilang begitu maghrib, jam 10 hujan geledek, listrik mati, di WA bininya, mama udah tidur belum? Bininya masih sewot. Maafin abang ya, tadi abang marah ya, abang pengen balik lagi sama lu. Balik setelah ditimbang-timbang mudaratnya manfaatnya, rasanya sudahlah lebih baik saya balik lagi ke bini saya. Itu akal fungsinya. Nah, jadi jemaah yang saya muliakan, kata para ulama, taubat itu syaratnya tadi takhalli. Apa takhalli? Mengosongkan al-fujur, semua instrumen yang buruk dikeluarkan, sifat-sifat yang mengotori jiwa itu, terutama 8 itu. Allahumma inni a'udzu minasyirki. Syirik buang dari jiwa kita, kosongkan. Pakainya teori orang Arab, orang Sunda. Allahumma paksakeun bae udah, paksain keluar itu. Jangan sampai ada syirik di dalam jiwa itu. Kita hanya la ilaha illallah. Tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kutakuti, tidak ada yang kusandari illallah kecuali Allah. Bersihkan itu unsur-unsur syirik. Yang kedua, wa'udzu binal kufri. Kufur atau kafir, bahasa Inggrisnya chopper, bacanya kaput. Itu yang menutupi jiwa yang bersih, tertutup oleh itu, oleh yang namanya anasir hawa nafsu, yang kemudian disebut dengan kafir tadi. Buang itu. Kebenaran kita tidak boleh tutupi yang datangnya dari Allah. Itu kufur. Kemudian yang ketiga, wa'udzu bika minan nifaq. Nifaq harus dibuang dari jiwa kita karena dia akan mengotori. Nifaq itu ada 3. Ada nifaq i'tiqadi. Ini yang di surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darqil asfali. Jadi keraknya neraka. Kalau yang kedua namanya nifaqul inhiraf. Orang nifaq munafik yang merusak agama. Yang di surat Al-Baqarah awal disebutkan
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Hei, kalian jangan merusak agama dong. Nilai-nilai agama jangan dirusak dong. Mereka bilang, kagak, orang saya justru pembaharu. Emang orang munafik begini biasanya orangnya pintar-pintar. Gelarnya S-nya sampai 3, S2, S2, S3. Kalau udah S4, S4 kali dia. Pintar-pintar. Dan kalau bicara itu mengagumkan. Tapi dia merusak agama. Mungkin kalau zaman sekarang tuh orang-orang liberal kan kali ya. Mereka bilang nikah beda agama boleh, ya. Mereka bilang apa? Wah, pokoknya rusak. Akidah umat jadi rusak. Itu nifak kedua. Yang ketiga ada nifak amali. Yang kata Nabi, idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong memang ada benernya tapi banyak gorohnya. Ngomong 10 yang benar cuma 2. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkari, janjinya 10 yang dijabanin cuman 7. Lalu banyak kan malah. Yang dia jabanin 3, 7 kagak. Wa idza tu'mina khana. Kalau dikasih kepercayaan dia berkhianat. Kalau yang 3 ini ringan munafiknya, ini bisa taubat kita. Bisa istighfar juga insyaallah diampuni. Tapi kata Nabi kalau ditambah 1 poin lagi naik nanti menjadi nifak inhirab, bahkan bisa nifak i'tiqad. Apa itu? Kalau berselisih menyakitkan. Hati-hati nih, ya. Ini naik nanti derajatnya nifaknya nih. Maksudnya menyakitkan begini. Kalau bermasalah sama sesama orang beriman, kita ini kan ya sama-sama orang beriman lah. Kalau ada perbedaan-perbedaan ya wajar-wajar saja. Tapi ini enggak. Misalnya Pak Haji Rifa'iyah. Saya serempetan mobil sama beliau. Mestinya mah yang salah juga belum tentu beliau. Mestinya mah ya saya sadar sama beliau. Ya sudahlah Pak Haji. Ya kita sama-sama kegores. Ya sudah, kita gimana ada komprominya. Ada ini mah kagak. Saya tuntut Pak Haji. Pokoknya udah. Kalau perlu saya sewa pengacara. Mobilnya Pak Haji saya hancurin. Saya telepon preman misalnya. Ini nifak. Begini tuh bisa naik menjadi nifak. Kelas middle tadi, tengah, bahkan bisa kelas. Hati-hati itu. Orang beriman boleh membalas kezaliman orang lain, tapi yang setimpal saja. Memaafkan lebih baik. Ya. Ini ngomong jam ini bener nggak sih? Yang ini yang gede Pak Haji, bener? Hah? Telat dikit ya? Iya. Baik. Jadi orang Yahudi juga, ini poin kedua ya. Itu ternyata ditungguin sama Allah tobatnya. Bayangin Allah tuh sayangnya sama mereka luar biasa. Padahal mereka itu balakat ciprut dah pokoknya, temenanan pokoknya dah kata orang Jawa. Luar biasa. Tapi Allah masih, kenapa? Karena di ayat ini di ujungnya apa? Allah itu ampunannya lebih luas dari kesalahan manusia. Kayak apapun, bagaimanapun, ya mereka adalah ciptaannya Allah. Maka Allah tungguin. Seandainya mau memperbesar, ternyata ada di antara mereka di ayat ini. Orang-orang Yahudi tadi ada yang kemudian sadar. Lalu ketika tadi Muad bin Jabal nanya, mereka jujur. Iya, memang kami menyembunyikan. Lalu mereka memperbaiki diri, mereka taubat. Akhirnya mereka menjadi orang baik. Oh, ternyata ada orang Yahudi yang baik itu, yang kembali masuk dalam kebenaran. Ayat berikutnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir atau ingkar, wa matu dan mereka itu mati,
wahum sedangkan mereka kuffarun orang-orang kafir. Ulaika mereka itulah alaihim atas mereka laknatullah adalah dilaknat oleh Allah, wal malaikati dan juga oleh para malaikat, wan nasi dan oleh manusia, ajmain semuanya. Jadi orang yang kafir yang udah mati, udah terlanjur mati, ternyata menurut ayat ini dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia. Ya, Ustadz bingung nih kalau jelasin ayat ini. Ayat kan keras ya, menurut pikiran kita. Tapi Allah yang menjelaskan ayat ini. Ya, makanya kita hanya boleh ngedoain orang kafir waktu masih hidup. Allah mahdi, ya Allah beri hidayah. Joe Biden, apa kenal Joe Biden? Orang mana? Pondok Serut, Lilok Pondok Serut Joe Biden. Cikupa masih encep. Si encep Ahmad Darmaji, Presiden Amerika. Allah mahdi Pak Putin, ya Allah beri hidayah Pak Putin misalnya. Kan dulu juga banyak yang doain Deddy Corbuzier. Alhamdulillah Deddy Corbuzier sekarang udah jadi orang Islam. Nah kalau ada orang kafir masih hidup ketemu di hati doain begitu, Allah mahdi fulan bin fulan begitu baik. Tapi mohon maaf yang udah mati dilaknat Allah. Pilihan dia sampai mati tetap kafir. Kafir itu kan yang nggak mau mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Bahkan malaikat melaknat. Bahkan mohon maaf ruhnya aja mohon maaf baunya busuk. Manusia juga melaknat. Ini ayat keras. Nah kalau ustadznya disuruh lembut lagi ya gak bisa. Kadang ada ayat yang lembut, ada yang keras, ada. Kudu begitu. Quran mah kalau boleh diatur sama kita. Bukan ustadznya keras, bukan. Karena tadi ada ayatnya memang yang begitu. Laknat itu kan keras, kutukan. Ya, makanya yang masih hidup ini kita kasihani mereka, doain mereka, orang-orang yang masih kafir. Ya Allah beri hidayah orang-orang yang masih belum beriman kayak kita. Ya, dan ternyata banyak kan orang-orang yang beriman masuk Islam dan kemudian sekarang masuk waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.